Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya hidup dalam pertobatan sejati. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Kisah Para Rasul ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang hari ini terlihat baik di luar, tetapi diam-diam hatinya jauh dari Tuhan. Masih datang ibadah, masih tersenyum, masih berkata Tuhan memberkati. Tetapi hidupnya penuh dengan dosa yang tersembunyikan. Dan yang paling berbahaya adalah hati mulai terbiasa dengan dosa. Dulu saat jatuh dalam dosa, hati takut. Dulu saat menyakiti Tuhan, hati menangis. Tetapi sekarang mulai merasa biasa. Mulai berkata tidak apa-apa. Semua orang juga begitu, nanti saja berubah. Saudara, dosa yang dibiarkan terus-menerus akan membuat hati menjadi keras. Karena itu Tuhan memanggil kita. Bukan hanya untuk menyesal, tetapi untuk bertobat. Sungguh-sungguh. Pertobatan dimulai saat kita jujur melihat diri sendiri. Mazmur 51 ayat 5, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Daud adalah raja besar, tetapi ketika ditegur Tuhan, dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak berkata karena keadaan, karena godaan, karena orang lain. Dia mengakui, aku berdosa. Saudara, pertobatan dimulai saat kita berhenti mencari alasan. Kadang kita lebih mudah melihat dosa orang lain daripada dosa sendiri. Lebih mudah menghakimi daripada mengoreksi diri. Padahal Tuhan ingin kita datang dengan hati yang jujur. Tuhan tidak menunggu kita sempurna, tetapi Tuhan menunggu kita mau mengaku. Karena orang yang merasa dirinya selalu benar tidak akan pernah berubah. Pertobatan bukan hanya menangis. 2 Korintus 7 ayat 10, duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Saudara, tidak semua air mata adalah pertobatan. Ada orang menangis karena ketahuan. Ada orang sedih karena malu. Ada orang menyesal karena terkena akibat dosa. Tetapi pertobatan sejati terjadi saat hati hancur karena telah menyakiti hati Tuhan. Bukan takut hukuman, tetapi sedih karena menjauh dari Tuhan. Yudas menyesal, tetapi ia tidak kembali kepada Tuhan. Petrus menangis dan kembali kepada Tuhan. Itulah bedanya penyesalan dan pertobatan. Pertobatan sejati membawa kita kembali kepada Tuhan. Pertobatan sejati selalu menghasilkan perubahan. Lukas 3:8, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau seseorang benar-benar bertobat, hidupnya mulai berubah. Mungkin belum langsung sempurna, tapi ada perubahan. Yang dulunya bicara kasar, mulai belajar lembut. Yang dulunya suka bohong, mulai belajar jujur. Yang dulunya hidup dalam dosa, mulai meninggalkan dosa. Yang dulunya malas berdoa, mulai mencari Tuhan. Pertobatan bukan hanya kata-kata, tetapi arah hidup yang berubah. Karena itu mungkin seseorang berkata, aku bertobat, tetapi terus menikmati dosa yang sama tanpa pergumulan. Saudara, orang yang sungguh bertobat akan membenci dosa yang dulu dia cintai. Jangan menunda pertobatan. 2 Korintus 6 ayat 2, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Banyak orang berkata, nanti saja berubah. Nanti kalau sudah tua, nanti kalau sudah hidupku tenang. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu sampai kapan hidupnya. Saudara, iblis senang ketika manusia berkata besok saja. Karena semakin lama dosa dipelihara, hati semakin keras. Dosa kecil yang dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dibiarkan akan menjadi ikatan. Jangan tunggu hidup hancur baru mencari Tuhan. Karena hari ini masih ada kesempatan untuk kembali. Tuhan tidak menolak orang yang mau bertobat. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Mungkin ada yang berkata, Tuhan masih mau terima aku. Dosaku terlalu banyak, aku terlalu jauh. Dengar ini baik-baik. Tidak ada dosa yang terlalu besar dari kasih Tuhan. Petrus pernah menyangkal Yesus. Daud pernah jatuh dalam dosa.
Paulus pernah menganiaya jemaat Tuhan, tetapi saat mereka bertobat, Tuhan memulihkan mereka. Saudara, Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau kembali. Hidup dalam pertobatan adalah gaya hidup. Wahyu 3:19, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur. Pertobatan bukan hanya sekali saat dibaptis, tetapi setiap hari. Karena setiap hari kita bisa jatuh, setiap hari kita perlu diperbaiki Tuhan. Saat salah, cepatlah minta ampun. Saat jatuh, cepatlah bangkit. Saat jauh, cepatlah kembali. Orang percaya bukan orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang terus kembali kepada Tuhan. Sebuah ilustrasi. Pertobatan sejati seseorang yang berjalan di jalan gelap menuju jurang. Lalu Tuhan berkata, berhenti, itu jalan yang salah. Pertobatan bukan hanya menangis di pinggir jalan, tetapi berbalik arah dan mulai berjalan menuju jalan yang benar. Saudara, mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepadamu hari ini. Mungkin ada dosa yang selama ini disembunyikan. Mungkin ada hati yang mulai dingin. Mungkin ada hidup yang perlahan menjauh dari Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Karena Tuhan masih membuka tangannya bagi orang yang mau bertobat. Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang terlihat suci di luar. Tuhan mencari orang yang mau berubah, bukan yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang mau bangkit dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan sejati bukan hanya air mata, tetapi hidup yang mau berubah. Hari ini mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau jujur atas dosaku. Aku tidak mau hidup lama lagi dalam dosa. Aku mau berubah. Aku mau kembali kepadamu. Aku mau hidup dalam pertobatan sejati. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami datang dengan hati yang hancur di hadapan-Mu. Ampuni kami, karena kami sering hanya menyesal tapi tidak sungguh berubah. Ampuni dosa kami Tuhan, bersihkan hati kami, pulihkan hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk meninggalkan dosa dan hidup benar di hadapan-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Sampai kami setia padamu sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.